pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Bulan Ramadan, biduk rumah tangga Sule Sutisna dan Natalie Holsar diterpa badai hingga terancam karam. Selalu terlihat mesra membuat netizen terhenyak mendengar gonjang-ganjing pernikahan Sule dan Natalie. Tak tahan dengan sikap Sule yang mendiamkannya, Natalie memilih angkat kaki dari Istana Tambun Bekasi. Natalie tak tahan dengan sikap Sule yang seolah menganggap dirinya patung. Alih-alih ingin menggugat cerai Sule, Natalie justru galau lantaran pasca minggat dari rumah Sule, dirinya positif hamil. Lalu benarkah demi janin yang dikandungnya, Natalie akan kembali ke Istana Tambun? Apakah Sule siap menurunkan ego dan mengalah demi sang istri yang tengah mengandung darah dagingnya? Mengapa keluarga besar Natalie seolah memiliki kesan negatif terhadap Sule? Mengaku berat menjalani pernikahan dengan Sule, Natalie berusaha menjadi ibu sambung yang baik. Tapi benarkah Rizky Febian dan Putri Delina ikut memojokkan Natalie? Apa kata pakar metafisika perihal kelanjutan rumah tangga Sule dan Natalie? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengupas perihal konflik rumah tangga Sule dan Natalie Holsar hanya di Berita Artis ternama Barista. Bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan paling berkah sekaligus penuh ujian bagi Natalie Holsar. Inilah Ramadan pertama yang dijalani Natalie sejak ia menjadi seorang muslimah dan istri dari komedian Sule. Tapi saat ia tengah khusyuk belajar puasa plus getol membuat makanan sahur dan menu berbuka, sang imam keluarga justru membuat hatinya terluka. Karena persoalan yang oleh pihak Natalie disebut sepele, di bulan yang penuh maghfirah, Sule justru mendiamkan istrinya. Sehari, 2 hari, dan akhirnya Natalie tak tahan lagi. Ia tak terima dianggap seperti patung yang tak punya hati. Maka pada 16 April lalu, Natalie minggat dari Istana Tambun Bekasi. Ya entah masalah kecil lah, intaran kecil-kecil lah. Suka apa ya, yang kayak sungai itu riam-riam aja ya, tapi kan menjadi Natalia didiamin aja, terus siapa dia gitu kan. Mam, aku didiamin mam, ya udah menurut kamu yang terbaik kamu lakukan, dah go udah selesai, betul kan? Penyebabnya sudah tahu, tapi saya nggak mau bahas itu lagi lah, semua sudah lewat. Kronologis dari awal ada sesuatu hal itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah gitu. Ketika dia pamit dari rumah mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi. Kasarnya dia seperti kayak dipakai sebagai boneka gitu ya kan. Sebenarnya kan dia udah serahin semua waktu dia perkawinannya itu untuk anaknya, dia kerjain semua tugas sebagai ibu rumah tangga, dia udah kerjain semua, tapi toh nggak dihargain. Jadi udah berkali-kali begitu, dia pikir ya lebih baik saya berangkat. Nanya sama Natalinya aja ya, dan dengan uploadan itu juga keluar itu kan, ya tanya sama Natalinya gitu. Kalau saya kasar dan yang lain harusnya tanya sama dia yang merasakan gitu. Kini sudah 8 hari Natalie pisah dari Sule dan keempat anak sambungnya. Ia menenangkan diri di rumah kedua omanya di kawasan Ciangsana, Cibubur, Bogor. Di tempat persembunyiannya, Natalie sempat live IG dan mengatakan kepada netizen bahwa ia akan selamanya mencintai Ferdi dan Rizwan, 2 anak sambungnya. Rumah baru, tuh aku udah bawa koper. Yang di bagasi, Le. Jangan lupa, Le. Dah. Nanti suatu saat akan bertemu lagi.
Yang penting aku sama Ferdi, Rizwan akan sayang selamanya. Nah, makanya di situ lagi down bener-bener, ya udah lagi sendiri, bener-bener sendiri, ya udah down, tulislah di sosmed begitu. Tapi ya mereka nggak ngerti lah soal itu, ya sudahlah. Pernyataan itu membuat netizen bertanya-tanya, bagaimana dengan cinta Natalie kepada Sule, juga Putri Delina dan Rizky Febian alias Iki, dua anak sambungnya. Yang pasti, selain menghapus foto Sule dari Instagramnya, Natalie juga menghapus sejumlah foto kebersamaannya dengan Putri dan Rizky. Fakta itu membuat netizen menduga Natalie juga terlibat perseteruan dengan Putri dan Iki. Itu haknya Putri, ya mau tulis apa terserah. Nanti kan semua kita lihat sendiri, apa sih ucapan kamu? Kalau yang membuat nanti kita melihat sepintas lalu, wah ini nggak baik nih kalau begini, hati-hati aja. Ini maksudnya kan kita juga semua tujuannya baik, ya tidak ada keributan, tapi akhirnya terjadi. Kenapa pun saya nggak begitu tahu, karena saya tidak serumah. Dugaan netizen semakin menguat ketika Natalie terkesan baper dengan Instastory yang ditulis Iki dan Putri yang mengungkapkan kerinduan mereka pada sosok Mama Lina, sang ibu kandung yang wafat Januari 2020 silam. Ketika Sule nimbrung di Instastory putrinya dengan mengatakan bahwa almarhumah adalah wanita yang terbaik, Natalie diduga semakin baper. Ia membalas percakapan ayah anak itu dengan menulis, "Maaf kalau banyak salah dan belum bisa jadi yang terbaik. Setidaknya hargai aku ada di sini sedikit saja." Kepada awak media, Oma dan Paman Natalie terang-terangan membenarkan bahwa ulah Putri dan Iki ikut membuat hati Natalie nelangsa. Kalau saya lihat sih ya sebagiannya dari anaknya Sule itu ada begitu juga sih. Maksud saya ya sebagian ada yang baik, ada sebagian juga yang ada cuma mempergunakan kebaikannya gitu ya kan. Putri Delina betul loh? Apa tuh? Putri Delina betul? Kayaknya ya mau ke situ arahnya. Sikapnya kayak gimana sih? Ya kalau saya lihat sih dia sih baik cuman ya Muna gitu. Jadi saya lihat oh ini orang Muna nih, benar akhirnya. Tapi saya juga banyak beban di sini ya, banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul. Saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya, anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Tak hanya itu, Rudy paman Natalie juga menuding Putri bersikap asas manfaat kepada ibu sambungnya. Rudy menyebut Natalie sudah berkorban banyak untuk mendukung karir Putri di jagat hiburan yang memang belum setenar kakak dan ayahnya. Tapi sang keponakan seolah diperlakukan bak habis manis sepah dibuang. Semua apa yang Natalia bisa tuh, maksudnya kepintarannya dia, lingkungannya dia, jadi dipakai sampai hari ini. Jadi mereka pikir, ya sekarang saya udah tahu, ya buat apa? Jadi udah nggak berguna lagi gitu kan maksudnya. Nah, makanya Natalia sebenarnya udah dipelajarin semua sama Natalia, makanya dia berpikir ini terakhir. Saya berangkat, saya udah tahu semua sih, jadi semua begini, sama orang tuanya, ayahnya juga begini, ya udah lebih baik saya berangkat, gak ada gunanya. Karena ini kan sudah melibatkan keluarga besar, ya kan? Walaupun kita mempunyai konsekuensi ataupun komitmen dalam keluarga, karena saya pikir menikah itu tidak hanya saya dengan Natalie saja, tapi Natalie dengan anak-anak, Natalie dengan keluarga saya, terutama ibu saya, kan itu. Saya juga sama. Menikah dengan keluarganya juga. Nah ini udah agak sedikit melebar. Nah disinilah mungkin saya untuk mencoba memberi pengertian dulu kepada kerabat-kerabat saya.
Tak cuma menyeret nama Putri dan Iki ke pusaran konflik, keluarga Natalie juga berani mengurai sisi kelam seorang Sule yang jarang diketahui publik. Rudy menyebut Sule menggunakan cara-cara magis untuk memenangkan persaingan di industri hiburan. Saya dari awal waktu saya di sana sampai saya pulang, saya pelajarin terus itu. Saya lihat, oh begini rupanya. Bukan soal, maksudnya ya dia pakai kayak gitu-gituan lah ya. Untuk laris atau untuk rezekinya lancar gitu ya Om? Iya, supaya lancar, tapi toh nggak kena semua sampai hari ini ya kan. Saya nggak mau komentari itu ya. Jadi kalau saya intinya terserah. Mereka mau gimana juga terserah. Saya punya Tuhan. Artinya ya buktikan. Harus dibuktikan. Saya nggak tahu tuh yang dimaksud. Dibilang dia punya bukti semuanya. Ya bukti apaan dulu? Drama lagi. Bukti nggak apa-apa, bukti apa terserah silakan. Jadi ini kan bukan etikat baik. Kalau saya sih cuman begini, take it or leave it, ya enggak. Kalau ya tuh yang baik, enggak ya udah selesai, kan gampang. Ya, Sule menantang keluarga Natalie untuk menunjukkan bukti terkait semua tudingan miring yang diarahkan kepadanya. Secara pribadi, Sule mengaku sudah memaafkan keluarga Natalie, tapi anak-anak dan keluarga besarnya masih syok dengan pernyataan yang menjurus ke penggiringan opini negatif itu. Ya sesuatu hal yang sudah masuk di jejak digital kan nggak bisa dihapus lagi gitu. Yang artinya inilah menjadi beban saya untuk meredam semua saudara-saudara saya, keluarga saya, terutama ibu saya, ya kan banyak, saudara saya banyak gitu kan. Nah saya tuh menahan tuh, udah jangan tahanlah itu. Artinya jangan sampai terpancing dengan sesuatu hal yang tidak baik, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Saat konflik melebar, Natalie sempat mantap mengambil keputusan cerai. Omanya bahkan sudah menyiapkan kuasa hukum untuk menghadapi Sule di pengadilan agama. Bagi Oma Elizabeth, 2 kali minggat dari rumah karena perbuatan Sule sudah menunjukkan bahwa pernikahan yang digelar 15 November tahun lalu itu tak layak diteruskan. Nanti kayak kemarin lagi, waktu Februari kemarin. Kalau pernah berbuat sekali, terulang lagi kan. Kalau kedua kali, 3 kali ya, saya kan bukan malaikat, bukan Tuhan. Iya, Natalia tadi malam udah ngomong sama saya. Oma udah hubungin lawyer kita, saya mau cerai aja, udah. Kalau saya lihat ya sampai hari ini keponakan saya juga kan berdikari sendiri. Jadi dia pikir dia berpisah juga nggak ada masalah, ya kan? Ya beritanya juga sudah seperti ini, kita juga nggak tahu untuk kedepannya seperti ini. Yang jelas saya di sini menjelaskan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa saya tidak ada usaha dan yang lain-lain. Saya ada usaha, ikhtiar tetap menjaga dia, bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi ternyata bocor juga ya, Bu. Ya saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Lantas, apakah setelah dinyatakan positif berbadan 2, Natalie berubah pikiran dan batal menggugat cerai? Apakah demi darah daging yang tumbuh di rahim sang istri, Sule akan menjemput Natalie pulang? Keretakan rumah tangga Sule dan Natalie Holscher bukan hal mengejutkan bagi sebagian netizen. Pasalnya sebelum mereka mengikat janji suci pernikahan November 2020 lalu, pakar metafisika kondang sudah memprediksi bahwa Natalie bakal kesulitan menghadapi sikap Sule yang keras. Kok sifat keras kepala gini, mungkin Kang Sule itu orangnya humoris tapi kaku, tapi memang keras. Tapi kalau Natalie keras kepala tapi orangnya baik dan royal. Jadi saya kenal Natalie udah bertahun-tahun dan anaknya juga jungkir balik mau bekerja keras. Emang saya lihat mereka
bisa menikah walaupun sebentar, tapi permasalahan yang timbul karena ada omongan di masa lalu, ada omongan pihak ketiga yang bikin runyam, bikin masalah, kan bisa dicek di YouTube saya juga di beberapa media bahwa terawangan saya seperti itu karena adanya beberapa hal yang masa lalu diungkit-ungkit, ada cerita-cerita bohong-bohongan ataupun cerita yang benar dan ada juga cerita yang bagaimana pihak ketiga ikut campur dan bikin runyam jadi permasalahan di rumah tangga dan keluarga itu. Tak tahan lagi menghadapi Sule, Natalie sempat menulis, "Cukup sudah, aku selesai." Di saat Natalie mengisyaratkan nelangsa hatinya, Sule tengah diisukan menjalin kemesraan dengan model seksi yang namanya masih asing di telinga netizen, yaitu Tisha Ernie. Chatting antara Tisha dan Sule yang menjurus ke acara kencan sempat membuat Sule dituding mudah pindah ke lain hati saat sang istri tak berada di sisinya. Siapa juga sih cewek yang gak baper ya, pastilah ada baper dikit ada gitu. Saya model seksi, YouTuber biasa doang juga ya, baru merangkak JP-nya nggak tahu settingan, nggak tahu settingan situ tuh, nggak tahu ya kali ya mereka punya apa gitu. Tapi ya saat itu ya saya benar-benar punya hubungan juga yang cukup lama dengan kekasih saya gitu. Jadi saya berpikir gak mungkin lah ya gitu, saya harus meninggalkan lelaki yang single demi menjalani hubungan nikah dengan orang yang mungkin dia udah kaya raya lah, harta dan tahta gini udah bagaimana gitu. Ya mikir juga dah, terus juga gak yakin juga aku karena pasti yakin kalau Kang Sule juga punya opsi lain untuk memilih yang lebih wow gitu. Kalau sama, kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh. Semua sudah lewat, it's over. Kita tutup buku, close. Saya mendoakan Sule mendapat pasangan hidup lagi nanti apanya, dan Natalia juga, itu aja. Iya, keluarga Natalie sempat mendoakan agar Sule cepat menemukan istri baru yang diidam-idamkannya, tentu saja setelah resmi bercerai dari Natalie. Tapi semua perkara bak berubah 180 derajat ketika Natalie positif berbadan 2. 2 hari lalu, ia memposting video diagnosa kehamilannya sambil menuliskan kalimat motivasi di Instastory-nya. Alhamdulillah, berkah Ramadan jadi bumil. Demikian, artis berusia 28 tahun itu menulis. Terus yang kelihatan positifnya itu yang mana sih? Ini rahimnya. Ini ada janinnya di dalam. Ada kantong kehamilannya. Kalau lagi kehamilan nggak ada kantong kayak gini. Ya itu sebenarnya pertanda bagus ya, tandanya hormonnya tinggi. Cuman nggak enak. Oh, kira kemarin karena semalam bukan gitu wajar aja sih. Masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya. Dan kita masih komunikasi, yang jelas kita komunikasi masih lancar, doakan aja yang terbaik. Sempat meradang saat cucunya diperlakukan bak patung yang tak perlu diajak bicara oleh Sule, hati Oma Elizabeth seolah mencair begitu tahu Natalie hamil. Ia berharap janin yang tak berdosa itu bisa membuka mata hati kedua orang tuanya agar melihat persoalan dengan lebih bijak. Ya kalau memang dia hamil bener, maksud saya jangan sampai ada terulang lagi hal-hal begini. Kasihan kan, yang anugerah Tuhan yang diberikan menjadi suasana yang gak baik. Itu artinya nggak akan bisa mereka? Ya tentunya lah, masa ada janin dari mereka, sebuah cinta mereka bisa, nggak benar itu. Akan tetapi masalahnya, seorang suami juga punya perasaan dan harga diri. Di sela-sela menjalankan ibadah Ramadan, Sule bermunajat plus tafakur. Semoga mendapatkan jalan terbaik dengan Natalie tanpa menyakiti perasaan anak-anak dan keluarganya. Saya hanya sebagai imam hanya mencoba untuk berikhtiar, usaha. Dari awal juga kan seperti itu, tapi terjadinya seperti ini ya agak sulit. Kalau saya lihat, saya dengar sampai saat ini kayaknya masalahnya sih sebenarnya dengan masalah yang nggak mestinya begini, mestinya. Itulah ceritanya. Iya, Rudy Holscher
yang sebelumnya lantang mengumbar sisi kelam Sule, kini terkesan meralat ucapannya. Ia berbalik mendukung perdamaian Sule dengan sang keponakan. Saya harap juga ya semoga kembali lagi lah. Nah jadi begini, itu kemarin tuh saya tuh salah terlalu emosi ngomong, sebenarnya itu nggak sampai di situ sih sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya bukan itu masalahnya, kayaknya itu saya terlalu mendetil, itu sebenarnya nggak ke situ arahnya sih. Itu salah semua, saya salah ngomong rupanya. Saya juga sudah hubungin sama saya punya kakak saya juga udah hubungin sama yang berwajib ya kak, Kang Sule saya maaf. Juga bilang minta maaf itu si Rudi nggak sampai di situ sebenarnya maksudnya. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kok, dia bilang gitu. Kalau bagi saya tidak jadi masalah, saya sudah bilang sama Oma yang di Belanda, sudah saya maafkan. Mereka minta maaf, sudah saya maafkan. Tapi saya kan punya saudara, belum tentu mereka. Nah itulah tugas saya untuk bagaimana caranya memberi pengertian kepada mereka, anak-anak, saudara, kerabat, teman-teman semuanya lah gitu. Lantas, apakah Sule dan Natali akan rujuk sebelum Lebaran? Mungkinkah Rizky Febian dan Putri Delina masih menyimpan rasa kecewa yang dalam pada Natali? Seperti inilah penerawangan Mbak Yu. Kalau saya bilang tuh baiknya bicara dulu, karena memang ini masih sama-sama panas, masih sama-sama keras, jadi agak susah. Jadi perlu suasana dingin dulu, ada beberapa pihak mendinginkan dulu, baru bicara. Karena takutnya kondisi kayak gini bertemu bicara juga akan ramai. Kan saya bilang terawangan saya mereka akan berakhir nanti, akan pernikahan mereka cuma sebentar. Jadi cuma kita jangan doakan pernikahan mereka sebentar, saya doakan pernikahan mereka panjang, pernikahan mereka bisa sampai nanti, saya doanya seperti itu. Tapi kan tiap manusia punya garis hidup masing-masing, itu hanya terawangan saya. Memang terawangan saya cuma mereka nikah sebentar dengan permasalahan yang ada pihak ketiga. Tapi kan doa saya juga kepengen sebagai manusia mereka panjang umur dan berumah tangga sampai nanti. Seperti itu. Semoga dari Mbak Natali dan Kang Sule hubungannya baik-baik saja. Tidak retak hanya karena informasi-informasi atau hujatan-hujatan netizen yang bilang saya orang ketiga. Gitu. Namanya urusan keluarga pasti maksudnya itu kan sensitif ya. Kalau diceritain juga kan gak enak. Ya apalagi kan lagi isi juga, jadi orang mau gimana pun namanya rumah tangga pasti ada cobaannya lah ya. Itu gimana cara mereka menyikapinya aja gitu ya, yang terbaik lah buat mereka. Jangan putus asa, semangat, dan terlalu diambil hati, itu jaga kesehatan lah yang penting. Harapannya ya, apa yang membuat kakak itu terbaik, jalan terbaik, ya udah lakuin aja selagi itu positif. Batal cerai atau tidak, yang pasti Natali sudah siap merilis single terbarunya. Ia tak peduli dituding menjual drama rumah tangga bertema pisah rumah di bulan Ramadan untuk mempromosikan singlenya. Dalam waktu dekat ini atau apa? Mungkin dalam waktu dekat ini. Apa sih judulnya? Allah. Pernikahan sejatinya harus didasari saling menghargai dan menerima segala kekurangan masing-masing agar tetap berjalan harmonis. Semoga kehadiran calon buah hati akan kembali mengobarkan api cinta Sule dan Natali yang sempat redup karena badai persoalan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.